Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sharing itu terkait dengan bagaimana sebetulnya jalannya proses merger bank syariah yang barangkali bisa kita diskusikan, terutama dengan para narasumber lainnya. Ya, tentunya harapannya ingin mendapatkan feedback ya, untuk kemajuan dan perbaikan khususnya industri perbankan syariah Indonesia. Baik, judul materi saya adalah bersatu, karena temanya adalah kita bersatu dan tentu saling membantu, saling bersinergi, bertaawun, dan tentu untuk membangun Indonesia yang berkemajuan, gitu, ekonomi yang berkemajuan, atau sering disampaikan oleh Bapak Wapres, arus ekonomi baru Indonesia. Slide. Nah, presentasi kami pada dasarnya terbagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah why, latar belakang merger. Yang kemudian bagaimana proses merger itu, dan yang terakhir adalah arah pengembangan bank syariah Indonesia ke depan, atau what next to be lah, what will become in the future. Kira-kira begitu lah. Ya, saja karena nanti akan ada narasumber lain yang mungkin mendiskusikan secara lebih detail. Baik, yang pertama, next. Ini tadi sudah dibahas oleh narasumber pertama, bahwa market share kita itu tidak pernah bergerak. Yang namanya trade. Ya, between 6-5%, begitulah seterusnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena totally, atau the total of conventional bank itu sekitar 7.000-8.000 triliun. Nah, kita kalau di total sekitar 500-600 triliun. Nah, berarti kalau seandainya konvensional mereka tumbuh 10%, mereka tumbuh sudah 700-800 triliun. On the other hand, bank syariah Indonesia tumbuh 100%. Jumlahnya, totalnya hanya pertumbuhannya sekitar 600 triliun. Jadi kita tumbuh 100% pun tidak akan bisa mengejar pertumbuhan 10%. Ini yang disebut sebagai gap, ya, ketidakberimbangan. Nah, harus ada upaya, tidak bisa menggunakan cara konvensional strategi, tapi kita menggunakan non-konvensional strategi, atau yang disebut dengan strategi anorganik. Nah, nanti kita baru masuk strategi anorganik mana yang dijadikan alternatif pilihan dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan. Nah, kalau kita lihat top 10 negara, nah ini baru kelihatan. Sebetulnya kita cukup alasan kalau seandainya ingin menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Karena dari sisi penduduknya, kita sudah paling besar. Dari sisi potensi industrinya, tadi Bapak Dr. Sultan Emir juga menyampaikan besar sekali potensinya. Dan lain sebagainya, ya, sumber-sumber daya alam lainnya yang saya kira menjadi potensi halal value chains, industri bisnis. Next. Nah, tadi saya sampaikan, ini ya, yang perlu kita garap. Dan sayangnya, penetrasi pasar daripada perbankan syariah belum optimal. Apa yang menyebabkan belum optimal? Ya, salah satunya adalah literasi indeks yang masih di bawah 10%, dan inklusi indeks yang hanya 11%. Artinya begini, keberadaan daripada bank syariah untuk melayani 1 juta orang itu hanya 11 unit atau 11 kantor cabang. Sementara 1 juta dari penduduk
Indonesia bisa dilayani oleh more than 118 bank konvensional. Berarti memang keberadaan bank syariah untuk menjangkau remote area memang jauh di bawah daripada bank konvensional. Ya. Ini jelas dalam melakukan penetrasi pasar tentu tidak bisa optimal. Belum lagi tingkat literasi yang kita cuma 8%. Gitu. Sementara di bank di tetangga sebelah tingkat literasinya di atas 20. Nah ini tantangan kita bersama ya, tidak hanya di dunia perbankan, tetapi di sektor real dan juga di sektor pendidikan. Tentu saja kita harus memiliki strategi link and match, ya, baik dari sisi kurikulum, baik dari sisi literasi dan sebagainya ya. Tadi sudah disampaikan narasumber pertama. Next. Nah, kalau kita lihat yang tadi saya sampaikan adalah perlunya akselerasi pengembangan ekonomi syariah yang disebut dengan anorganik atau strategi anorganik yang kita lihat sudah banyak dilakukan oleh bank-bank pembangunan daerah yang melakukan konversi. Salah satunya adalah Bank Syariah Aceh, Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, masih ada 2 lagi yang ada di Padang dan ada di Kepulauan Riau. Ini juga berpotensi untuk menambah market share. Tapi itu saja tidak cukup karena juga by aset juga tidak begitu besar ya. Tapi tentu akan mengajak dari sisi coverage customer-nya menjadi lebih besar karena mereka akan beralih tentu saja menjadi nasabah bank syariah. Dan yang berikutnya lagi adalah dalam master plan ekonomi syariah, penguatan ekonomi juga harus didorong oleh penguatan ekonomi syariah. Bahkan ke depan kita menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Tadi saya sampaikan, saya kira ini cukup beralasan lah, melihat dari potensinya ada atau tidak. Terus kemudian ada kemauan yang kuat tidak untuk membentuk ekonomi syariah menjadi lebih maju. Ada keberpihakan atau tidak? Nah, itu penting juga itu. Kalau di tetangga sebelah ada namanya program Syariah First, tentunya kita juga ada semangat atau giroh semacam itu. Ya, ini penting ini. Next. Nah, ini juga salah satu ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah Indonesia, kebanggaan umat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wapres, sebetulnya keinginan untuk ini sudah lama gitu. Kalau kita lihat bahwa untuk menjadi bank syariah itu kan harus dimulai dari bank buku 1 secara organik. Ya. Bank buku 1 itu di bawah 1 triliun, kemudian bank buku 2 1 sampai 5 triliun, bank buku 3 5 sampai 30 triliun, di atasnya bank buku 4. Padahal untuk bank besar, bank skala global, ya memang harus menuju kepada bank buku 4. Karena secara common practice biasanya kalau kita bermitra dengan mitra-mitra internasional, apakah itu bank koresponden, apakah itu mitra-mitra bisnis di luar negeri, mereka biasanya akan memilih mitra kepada sebuah institusi di negara, paling tidak masuk dalam top 10 di negara tersebut. Nah, ini adalah merupakan common practice ya di dunia internasional. Oleh karena itu, begitu kita masuk di dalam buku 3, bahkan segera kita menjadi buku 4, ada peluang besar kita bermitra dengan mitra-mitra internasional di luar negeri. Tidak hanya dari produk perbankan, bahkan dari produk-produk investment banking, yaitu dengan penerbitan surat berharga, sukuk global, dan sebagainya, itu terbuka sangat luas kalau kita memiliki kapasitas global. Dan tentu kapasitas global tidak hanya didukung oleh modalnya saja, terutama orang, teknologi, SDM ya, teknologi, jaringan, produk, dan layanan itu harus semakin bervariasi. Nah, ini harus ada percepatan ya, dalam segala aspek ya, kalau ingin menjadi bank syariah global. Next. Nah, sekarang kita masuk dalam how, bagaimana sebetulnya kita melakukan proses ini. Proses merger ini berjalan cukup cepat,
yaitu 9 sampai 10 bulan, dan ini luar biasa ya karena didukung oleh otoritas, didukung oleh kementerian, dan juga kemauan kuat dari pemegang saham. Dan kita Bank Bertiga betul-betul berkeinginan yang sama untuk menjadikan kita bertiga menjadi bank syariah yang lebih besar. Dimulai dari Oktober 2020, itu ada namanya CMA, Conditional Merger Agreement. Dan pada saat itu sudah disampaikan kepada nasabah bahwa kita memiliki rencana untuk membuat apa itu corporate action, bergabung kita bertiga. Nah, dan di bulan Desember kita sudah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dan tanggal 15 Desember sudah RUPS LB. Artinya kita sudah menyatakan di dalam RUPS itu bahwa kita akan merger di bulan Februari, tepatnya tanggal 1. Dan tidak hanya itu, tanggal 16 dilakukan penandatanganan, yaitu signing akta merger. Jadi kita bertiga sudah berkomitmen untuk bergabung menjadi satu. Nah, lanjut kemudian di Januari tahun 2020 ini ada persetujuan kami nanti pada Februari, terutama tanggal 1, namanya Legal Day 1, kita sudah legally merger. Dan pada saat itu juga kita launching yang disebut dengan brand launching. Nah, brand launching ini akan diumumkan ke segenap stakeholder, ya nasabah, ya mitra, setelah kita memperoleh persetujuan, terutama persetujuan otoritas. Ini pekerjaannya sangat besar karena menyangkut masalah SDM, merger, masalah teknologi, masalah jaringan, kemudian juga masalah legal yang tidak kalah pentingnya, masalah keuangan, dan banyak aspek lainnya yang harus kita selesaikan. Ya. Lanjut. Nah, kami ini setelah bertiga tentu harapannya memberikan manfaat yang lebih luas. Artinya dengan semangat amanah dan jamaah mewujudkan visi global. Visinya adalah menjadi top 10 Global Islamic Bank. Ya, harapan kami tahun 2025, insya Allah tentu saja dengan nilai valuasi daripada permodalan kita bisa menembus menjadi top 10 Global Islamic Bank. Harapannya demikian. Mudah-mudahan mohon doa dan dukungan dari segenap pihak. Nah, kalau saat ini secara profil tadi juga sudah disampaikan di depan, kita memang 214 dalam posisi Desember 2020. Tentu di 2021 akan banyak rencana-rencana, ya, terutama harapan kami dengan 3 kita berkumpul, kita akan bisa bersinergi, namanya unlock sinergi. Setelah tahap transformasi, unlock sinergi, dan kemudian menuju global dan modern. Nah, ini yang tentu kita mempersiapkan dengan baik, ya, semaksimal mungkin lah. Memang pada saat Desember 214, tapi harapannya akhir Desember event kita akan menjadi buku 4. Tentu ada nanti rencana untuk corporate action, ya. Tapi belum bisa saya sampaikan corporate action-nya seperti apa. Tapi intinya setelah kita bergabung, kita ingin melakukan percepatan untuk menjadi buku 4 dengan modal minimal 30 triliun. Next. Nah, bagaimana bentuk kedepannya? Nah, ini adalah logo yang kami pakai, namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu di situ ada gambar bintang, sebetulnya adalah pencerahan
Itu the filosofi ya. Dari bintang itu ya bisa diartikan sebagai 5 rukun Islam, 5 maqasid syariah. Dan juga jangan lupa bahwa 5 itu juga Pancasila. Jadi sebetulnya makna dari ini adalah sangat universal dan tentu saja mengandung nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah. Ini sebagaimana di dalam Quran surat Ibrahim nomor 1, kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan. Mudah-mudahan kehadiran Bank Syariah Indonesia memberikan cahaya terang benderang kepada segenap umatnya. Ya tentunya sebagaimana bunyi ayat rahmatan lil alamin. Jadi bisa memberikan rahmat bagi segenap semesta lah. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Itu harapan kami ya. Next. Kontribusi Bank Syariah Indonesia yaitu 1, kita meningkatkan peran terhadap pembangunan. Di bank itu ada namanya legal lending limit, BMPK, batas maksimum pemberian kredit. Tentu dengan modal yang lebih besar, harapan kami tentu room untuk lendingnya menjadi lebih besar. Dan biasanya yang lebih besar ini untuk pembiayaan proyek-proyek yang cukup besar. Tapi meskipun kita juga bisa mempunyai peluang pembiayaan lebih besar, tapi tidak melupakan pembiayaan UKM. Komposisi pembiayaan UKM retail dan consumer di Bank Syariah sebenarnya sudah mencapai 70% dari total pembiayaan. Nah, kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan, maka pertumbuhannya itu double dibandingkan pertumbuhan yang sifatnya korporasi atau segmen korporasi. Katakanlah di korporasi itu pertumbuhannya average adalah 3-4%, kita tuh tumbuh dari sisi UMKM termasuk consumer itu tumbuhnya sekitar 6-7%. Nah ini yang kami sampaikan bahwa meskipun kita menjadi besar, kita tidak pernah melupakan sektor UKM yang harus kita dukung ya pengembangannya ke depan. Nah yang berikutnya lagi adalah meningkatkan inklusi. Tadi disampaikan oleh narasumber pertama, memang inklusi menjadi sebuah tantangan yang inklusinya 11%. Nah, di sini jawabannya cuma 2. 1, kita melakukan modernisasi, digitalisasi aktivitas daripada produk dan jasa kita. Jadi digitalisasi itu maksudnya meskipun nasabah kita ada di daerah-daerah remote area, tapi dengan menggunakan produk-produk digital itu bisa menjangkau remote area. Salah satunya adalah ya uang elektronik. Dengan menggunakan digital, kita bisa mengirimkan uang. Ya, tidak harus pergi ke cabang. Bisa juga kita membuka rekening dengan melalui aplikasi. Bisa juga kita melakukan wakaf, itu juga melakukan online. Jadi digitalisasi adalah merupakan kunci sukses ya, key success untuk bisa melayani umat secara lebih optimal. Nah, kira-kira ini ya menjadi wajah Bank Syariah modern, global, namun juga inklusif, rahmatan lil alamin. Next. Nah, pada akhir presentasi kami, sebetulnya ini juga merefer kepada maqasid syariah. 5 maqasid syariah. Ya. Di sini ada menjaga agama, jiwa, akal, menjaga harta, dan keturunan. Nah, kalau kita lihat relevansinya, kalau people tentu menjaga agama, jiwa, dan pikiran. Nah, kami kalau seandainya terkait dengan profit, harapan kami tidak hanya sustain, tapi juga winning. Ya, the competition. Bagaimana caranya untuk kita bisa memenangkan persaingan? Tadi disampaikan ya harus efisien, harus kompetitif, dan harus sustainable. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya. Yang berikutnya lagi adalah planet, itu menjaga lingkungan. Nah, kalau bicara mengenai lingkungan berarti ada 2. Di Bank Syariah itu yang satu commercial finance, yang kedua adalah social finance. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu adalah bagian daripada kegiatan
Dan ini sudah sangat luas sekali kegiatan kita di dalam memberdayakan social finance. Ini akhir dari presentasi kami. Next. Nah, sebelum mengakhiri presentasi kami ingin membawakan pantun yang relevan dengan simbol dari Bank Syariah Indonesia, The Guiding Light. Sinar di ufuk memandu arah, menuntun jalan yang penuh berkah. Mari kita bersama satukan langkah, kita majukan ekonomi syariah Indonesia. Demikian kami sampaikan. Jika nanti ada diskusi secara lebih detail, kami dengan senang hati untuk membahas bersama-sama. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.